beribadah mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Sepanjang tahun ajaran yang lama, Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita, dan pada masa COVID-19 ini juga Tuhan menolong kita. Semua anak-anak naik NFL, kan? Itu semua karena anugerah Tuhan. Terkhusus atau teristimewa hari ini kita menyambut adik-adik kita Joshua. Mana Joshua? Lambaikan tangannya walaupun kamu di rumah. Jacob, mana? Oke, kami menyambut kalian. Inilah kita, keluarga besar sekolah Kristen Basic SMP SMA. Selamat datang kami ucapkan kepada anak-anak kami Joshua dan Jacob. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk tahun ajaran baru ini. Mari kita memulai tahun ajaran baru ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita tidak akan dapat melakukan apapun tanpa Tuhan. Untuk itu, hari ini kita mengundang Tuhan untuk terlibat di dalam rencana-rencana kita, di dalam aktivitas kita selanjutnya. Untuk itu anak-anak kami yang di rumah atau mungkin orang tua yang mengikuti ibadah ini, saya persilahkan untuk berdoa secara pribadi. Doa dimulai. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta Bapa. Semuanya itu karena anugerahnya semata. Kita naikkan pujian ini dengan doa kepada Tuhan. Semua anak-anak kami yang di rumah dan mungkin orang tua yang mengikuti ibadah ini, saya undang untuk berdiri. Sebagai mana ku ada
syukur kepadamu karena Engkau begitu baik memelihara hidup kami. Sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang pergumulan hidup, bahkan sukacita, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami akan memulai tahun ajaran baru. Kami percayakan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Nah, saat ini kami akan beribadah. Tuhan urapi kami, sekalipun kami tidak bertatap muka, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap hati anak-anak kami yang di rumah, bahkan setiap teacher-teacher, bahkan siapapun yang menonton acara ini. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Permuliakanlah namamu di ibadah kami. Biarlah Tuhan yang berotoritas di ibadah kami ini. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak kami yang terkasih, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Setiap hari sebenarnya, ya. Untuk itu kita bersuka di dalam Tuhan. Mari kita masih berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Boleh bertepuk tangan, boleh menggerak-gerakkan badan, atau terserah ya. Kamu di rumah bebas. Dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan orang tua, mari kita bersukacita menaikkan pujian ini. Dijadikan Tuhan, mari kita
kita ibadah harus bersuka cita. Apapun yang kamu pikirkan yang mungkin membuatmu tidak bersuka cita, kamu lepaskan supaya kita bisa menikmati ibadah ini. Kita masih bersuka cita, masih berdiri ya. Kita naikkan pujian, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan baik dan Tuhan tidak senang kalau kita sedih. Ya, Tuhan senang kalau kita bersuka cita. Beban hidup itu kecil bagi Tuhan. Kasih karunia Tuhan lebih luar biasa daripada beban hidup kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Harapannya dengan
bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di ibadah worship kami, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk anak-anak kami SMP, SMA, Kristen Basic. Kiranya Tuhan menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, mengajar kami untuk bisa mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dengan segala persiapannya. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu, supaya kami terus layak disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom bagi kita semua, bagi anak-anak kami, siswa-siswi yang baru, kelas Joshua dan Jacob, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMP SMA Kristen Basic. Baik, anak-anak kami sekalian, begitu juga Bapak Ibu Guru, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurati kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Anak-anak kami sekalian dan Bapak Ibu Guru yang terkasih, tentu firman Tuhan ini tidaklah asing kita dengar. Firman ini sudah familiar, sudah sering kita dengarkan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah hafal firman Tuhan ini. Nah, menjadi tema dari renungan ini yang saya ambil adalah siapakah Tuhan di hidupku. Dari renungan ini kita berharap kita lebih mengenal siapa Tuhan sesungguhnya di dalam hidup kita melalui firman yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, firman ini ditulis oleh Raja Daud. Ya, kita sudah pasti tahu di sini dikatakan Mazmur Daud. Apa yang menjadi latar belakang dari firman ini? Ya, kita harus tahu apa yang menjadi latar belakang sehingga Daud menuliskan Mazmur pasal 23. Latar belakang yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, Daud itu berasal dari keluarga di mana ayahnya bernama Isai. Daud ini memiliki 8 bersaudara dan Daud adalah anak yang paling bungsu. Kita bisa tahu nanti itu kisahnya dari 1 Samuel pasal 16 ayat 8 sampai 11. 1 Samuel pasal 16 ayat 8 sampai 11 adalah kisah di mana Allah menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Nah, pada nas itu Isai memperkenalkan anaknya satu demi satu kepada Nabi Samuel. Sampai akhirnya Samuel berkata, hanya inikah anakmu? Anak pertama sampai anak yang ke-7. Hampir Daud terlupakan.
Kemudian Isai berkata, masih ada satu lagi, dan dia menggembalakan kambing domba. Maka latar belakang yang harus kita ketahui Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami yang terkasih, Daud itu adalah seorang penggembala kambing domba. Sebelum dia menjadi raja, Daud itu berasal dari keluarga di mana orang tuanya seperti tidak memperhitungkan atau bisa dikatakan mengabaikan, karena mungkin perawakannya yang tidak sama seperti saudara-saudaranya yang tinggi, besar, gagah, perkasa. Tapi Daud dilihat oleh Allah. Maka di sini kita perlu mengerti dan belajar dari sosok Daud. Daud sebelum menjadi raja, dia adalah seorang penggembala kambing domba. Nah, apakah waktu Daud menulis Mazmur ini, dia sedang bermain kecapi di padang gurun sambil menuliskan Mazmur ini? Sambil dia menggembalakan kambing domba, dia menuliskan Mazmur ini? Itu ternyata tidak. Daud menuliskan Mazmur ini ketika dia sudah menjadi raja. Artinya, Daud sudah menjadi raja atas Israel. Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Tuhan memberikan kepadanya kemenangan. Tuhan memberikan kepadanya segala kelimpahan, harta dan segala sesuatu, situasi yang aman dan tentram, dan Daud menuliskan Mazmur ini. Secara umum Mazmur ini mau mengajarkan kita bahwa kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Daud dengan segala kenyamanan, dengan segala posisi yang bagus, dengan segala harta yang banyak, dengan kepemimpinannya, dia menuliskan Mazmur ini dan dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anak-anak kami sekalian, Mazmur ini saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, apa yang mau kita pelajari dari Mazmur ini adalah rasa puas di dalam Tuhan. Kita akan belajar dari ayat 1 sampai 3, apa artinya rasa puas di dalam Tuhan. Yang kedua, yang mau kita pelajari adalah rasa aman di dalam Tuhan. Itu nanti kita lihat dari ayatnya yang keempat. Dan yang terakhir, rasa yakin di dalam Tuhan, itu dari ayat 5 sampai 6. Nah, kita akan belajar dari ayat ini satu demi satu. Bapak Ibu sekalian, waktu Daud menuliskan Mazmur ini, dia menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Tentu Daud bukan sembarangan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala, karena dia sendiri sudah mengalami bagaimana dia menjadi seorang gembala. Saya akan membuka latar belakang bagaimana tugas seorang gembala pada masa Perjanjian Lama. Yang pertama, gembala itu menjaga dan memberi makan domba-dombanya. Yang kedua, membawa kawanan domba-domba ini dari satu tempat ke tempat lain mencari air dan sumber makanan, yaitu rumput hijau. Yang ketiga, gembala itu melindungi domba-domba dari binatang-binatang liar, bahkan dari perampok. Maka tidak salah ketika Daud menggambarkan Tuhan itu adalah gembalaku. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah bahwa dari Mazmur ini ayat 1 sampai 3 kita melihat Daud mau mengatakan rasa puas, rasa cukup di dalam Tuhan. Tadi saya sudah mengatakan apa latar belakang waktu Daud menuliskan Mazmur ini. Daud tidak sedang dalam kondisi kekurangan. Dia sudah menjadi raja. Posisinya aman. Dan dia memiliki kuasa, kekayaan, kelimpahan.
Tapi dia tidak berkata, aku tidak kekurangan karena aku sudah menjadi raja. Aku tidak kekurangan karena aku sudah memiliki harta yang banyak. Tapi dia mengatakan, karena Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Berbicara kekurangan, saya yakin anak-anak kami sekalian, bahkan juga teacher-teacher di sini, atau mungkin orang tua kami yang akan mendengarkan worship ini, siapa di antara kita yang tidak punya kekurangan? Berbicara kekurangan di sini bukan berbicara materi, bukan hanya berbicara materi. Ketika kita merenungkan firman ini, Daud sedang mengajarkan kita untuk merasa cukup dan puas di dalam Tuhan. Daud sedang mengatakan, kita akan puas, kita akan cukup, kita tidak akan berkekurangan, bukan karena kita punya banyak harta atau menggantikan orang lain di sekitar kita. Misalnya, kayaknya kurang ya kalau udah menikah belum punya anak, kayaknya kurang ya kalau belum menikah. Kita seringkali menggantikan hal-hal yang lain menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang membuat kita menjadi cukup puas di dalam diri kita, bukan kepada orang lain, bukan kepada harta atau benda atau materi, atau bukan kepada jabatan, prestasi, kesuksesan yang kita miliki, sehingga kita bisa mengatakan, aku puas, aku sukses, aku berhasil, aku sudah punya rumah, punya mobil, punya pacar, punya anak, lengkap sudah hidup saya. Daud mengajarkan tidak demikian. Meskipun dia menjadi raja, punya posisi tertinggi, kerajaannya aman, punya banyak harta, tapi dia tidak mengatakan bahwa itu semua membuat dia puas. Tapi dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita menggantikan Tuhan dengan apapun saja, saya pastikan kita akan terus merasa kekurangan. Ketika kita menggantikan Tuhan di dalam diri kita dengan apapun saja, baik itu posisi, jabatan, harta, kekayaan, kepintaran, atau mungkin kalau anak-anak kami yang di SMA ini, yang baru masuk ke jurusan IPS, aduh kayaknya kurang pas, kelas IPS ini kayaknya gak cocok nih. Itu tidak benar. Atau mungkin anak-anak kami yang masih baru masuk, diterima di basic, kayaknya kurang top kalau masuk sekolah basic. Itu adalah hal yang salah. Maka renungan ini mau mengajak kita untuk memasuki satu tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita kembali kepada Tuhan. Apa yang membuat Daud mengatakan dia tidak kekurangan? Hal yang paling penting adalah dia tahu, yang pertama adalah Allah menyediakan makanan dan minuman. Adalah hal yang paling penting dalam hidup ini adalah kita cukup makan, minum. Tuhan menyediakan. Saya yakin di antara kita, ya mudah-mudahan tidak ada yang sampai tidak makan, ya kelaparan, tidak makan berhari-hari, tidak makan berbulan-bulan. Bahkan di sini dikatakan selain kebutuhan jasmani, dikatakan lagi di ayat 3, Tuhan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa yang mau dikatakan oleh Daud adalah Daud puas bukan hanya karena soal jasmani, makanan, minuman yang terpenuhi, tapi dia memiliki kepuasan yang sejati, kebenaran yang sejati, dipuaskan oleh kebenaran Tuhan. Tuhan menuntun dia di jalannya yang benar. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Kebutuhan yang paling penting adalah kebutuhan jiwa, rohani. Jasmani
berikutnya. Apakah adik-adik, anak-anak kami, atau bapak ibu sekalian saat ini, jiwamu sedang letih, jiwamu berbeban berat, engkau susah, stres, depresi, khawatir, takut? Hari ini Tuhan mengatakan, jika Tuhan adalah gembala kita, Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Ini adalah sesuatu yang penting. Tuhan akan menuntun kita semua di tahun pelajaran 2020-2021 di jalan yang benar. Mari kita berjalan di jalan yang benar. Jangan tersesat. Jangan ada yang melenceng dari jalan Tuhan. Ditambah lagi, anak-anak kami sekalian, mari kita berada di jalur yang benar. Situasi sekarang sudah berat, jangan ditambah berat. Di mana mungkin kita belajar secara daring, online, mari berada di jalan yang benar. Ketika kita tahu kita harus belajar, bangun cepat, persiapkan diri. Jangan ambil kesempatan. Kesempatan mumpung tidak dilihat ijab. Gak apa-apalah, sambil belajar, makan-makan, golek-golek, gak ditengok kok. Atau bahkan saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita memiliki sikap yang tidak benar. Kita sambil makan-makan, kita mungkin sambil baring-baring, kita mungkin sambil nonton, sambil dengar ibadah firman Tuhan. Itu sikap yang tidak benar. Yang pertama, kita harus puas karena Tuhan. Kepuasan, rasa cukup. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan kebutuhan yang paling penting, baik makanan maupun minuman. Dan yang tak kalah penting lagi, Tuhan memberikan kebenarannya. Firman Tuhan itulah yang akan menyegarkan jiwa kita, yang akan menyegarkan kita dari segala pergumulan kita. Dan yang kedua, yang mau kita pelajari dari ayat 4, dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mengikut Tuhan dari ayat ini tidak menjamin bahwa everything is okay, aman, tidak ada masalah. Ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan jadi sukses. Dari firman Tuhan ini kita belajar bukan demikian. Maka tema yang tadi saya katakan, siapa Tuhan dalam hidup saya? Siapa Tuhan yang kita kenal? Daud mengatakan, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kita membaca dari Alkitab, ya, Alkitab dalam bahasa Inggris, lembah kekelaman itu dikatakan the valley of death, in the shadow of death. The valley of death, in the shadow of death. Artinya adalah bahwa di dalam situasi keadaan bayang-bayang maut, atau di tengah-tengah situasi yang mengancam nyawa, Daud berkata, dia tidak akan takut. Kenapa Daud mengatakan demikian? Karena Daud pernah menjadi seorang gembala yang menuntun domba-dombanya untuk berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan padang rumput yang hijau. Ada kalanya mereka akan melewati lembah, di mana lembah itu ada jurang yang tinggi, di mana matahari tidak nampak, cahaya matahari tidak nampak, dan lembah itu begitu gelap, maka akan banyak bahaya yang mengancam. Akan ada binatang buas, bahkan akan ada perampok yang akan merampok kawanan domba. Daud sebagai gembala, dia melawan binatang buas tersebut untuk menyelamatkan domba-dombanya. Bahkan Daud tidak lari. Sebagai gembala, dia tidak lari meninggalkan
yang selalu menyertai dia. Di tengah-tengah situasi yang paling berat sekalipun, Tuhan beserta dia. Apakah saat ini kita sedang berada di dalam situasi yang berat? Sangat berat. Yang sepertinya mengancam jiwa kita, mengancam keberadaan kita, mengancam hidup kita. Apakah kita berani berkata, aku tidak akan takut, karena Tuhan besertaku? Hari ini situasi begitu mengkhawatirkan. Situasi hari ini begitu membuat kita was-was, sampai keluar rumah pun takut. Ya kan? Kalau orang tua bekerja, kita yang bekerja keluar rumah, ada kekhawatiran. Aduh, gimana ya? Aman gak ya nanti? Janganlah sampai kena COVID. Pasti seperti itu. Orang tua khawatir, kalau anakku masuk sekolah, aduh bahaya nih COVID. Ada banyak situasi yang sekarang ini membuat kita takut, membuat kita khawatir. Pemazmur mengingatkan kita. Dari ayat 4, Pemazmur mengatakan, kita akan memiliki rasa aman di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan beserta kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan ketika kita akan menghadapi bayang-bayang maut, bahkan ketika hampir kematian menjemput kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini yang membuat kita menjadi percaya. Ketika orang tua bekerja meninggalkan anaknya, kita percaya Tuhan beserta dia. Bapak Ibu sekalian, sekarang firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Ada gada dan ada tongkat. Seorang gembala akan berjalan di depan dan domba-dombanya akan mengikut gembala tersebut. Dan sang gembala akan memegang tongkat. Itu akan menghibur kita. Jika kita melihat Tuhan, jika kita bersandar kepada Tuhan. Dan yang terakhir dari ayat 5 sampai 6 adalah rasa yakin di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud Daud ketika mengatakan Daud memiliki rasa yakin di dalam Tuhan? Keyakinan yang dimaksud di sini adalah Daud memiliki keyakinan yang pasti akan masa depan di dalam Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun kebimbangan. Apakah karena Daud pemberani? Apakah Daud seorang yang sangat kuat imannya? Bukan. Karena Daud mempercayai penyertaan Tuhan. Karena Daud mempercayai kemurahan dan kebajikan Tuhan akan mengikuti dia. Maka respon Daud adalah dia percaya Tuhan akan menyediakan segala kebutuhannya, bahkan ketika di hadapan lawan-lawannya. Bahkan Daud percaya juga bahwa Tuhan akan mengurangi dia. Dan yang terakhir, Daud memiliki respon. Daud akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa itu artinya seumur hidupnya dia berkomitmen untuk diam di dalam rumah Tuhan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena kemurahan dan kebajikan Tuhan. Hanya karena anugerah semata. Ini adalah penggalian firman Tuhan bagi kita. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, baik Bapak Ibu guru, bahkan juga orang tua kami. Mazmur ini dituliskan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka pertanyaan
pertanyaannya, siapakah kita? Jika Tuhan adalah gembala kita, maka sebenarnya kita adalah domba-dombanya. Seperti apakah kita seharusnya menjadi domba? Di akhir firman Tuhan ini saya akan menutup firman ini dengan mengambil renungan kembali dari Yohanes pasal 10. Saya akan membacakannya kepada kita. Yohanes pasal 10, demikian firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang rupahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang rupahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru, orang tua kami beserta anak didik kami yang terkasih dalam Tuhan. Siapakah gembala kita? Siapakah yang menjadi pemimpin atas hidup kita? Mazmur 23 tadi itu adalah renungan yang disampaikan Daud kepada kita. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Maka hari ini saya menantang kita semua. Mari kita menjadikan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Saya sudah membacakan Yohanes pasal 10. Kenapa kita tidak perlu takut ketika berada di dalam lembah bayang-bayang maut, atau bahkan ketika kematian datang? Karena Yesus sebagai gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia memberikan jaminan bahwa ada tempat yang disediakan oleh Allah bagi kita jika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ketika kita mau menjadikan Yesus itu sebagai gembala yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita, dan kita menjadi domba-dombanya. Ketika kita memiliki hati seorang murid, atau menjadi domba milik Kristus, maka kita akan memiliki hati yang taat, telinga yang mau mendengar. Ketika kita dituntun di jalan yang benar, kita akan mau. Kita tidak akan susah diatur. Apakah kita adalah kawanan domba Allah dan Yesus adalah gembala kita? Kita akan mengalami apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmurnya, ketika kita pun mau menjadikan Yesus sebagai gembala agung kita, menjadikan Yesus sebagai pemimpin atas hidup kita. Kita akan merasakan yang namanya rasa cukup, puas. Di tengah-tengah situasi apapun, cukup. Itu cukup. Puas. Di tengah-tengah kesulitan apapun, kita akan bisa berkata, it is well with my soul. Kita tahu lagu itu, di mana penulis lagu itu kehilangan semuanya. Anak meninggal, istri meninggal, tapi dia memuji Tuhan. Situasi sekarang mengharuskan kita mungkin perekonomian kita ambruk. Kita bingung, kita takut. Kapan
kapan berakhir corona? Tidak ada yang tahu. Saya mau mengatakan Bapak Ibu anak-anak kami sekalian, jikalau kita menempatkan sesuatu di dalam hati kita yang bukan Tuhan, kita tidak akan pernah puas. Kita akan mencari segala sesuatu untuk memuaskan diri kita, dan itu tidak bisa. Kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Kasih yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Ketika kita menggantikan Tuhan di dalam hati kita, maka kita tidak akan memiliki rasa puas. Kita akan selalu merasa kurang, tidak cukup. Punya gaji sekian tidak cukup. Anak-anak kami juga selalu merasa kurang, kurang kasih sayang, kurang perhatian, selalu merasa minder, kurang pintar, kurang berbakat, tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Kita akan selalu mengeluh, kita akan selalu komplain. Yang kedua, ketika kita menjadikan Kristus sebagai gembala kita, apa yang dialami Daud akan kita alami, rasa aman. Apakah yang paling penting sekarang di tengah-tengah situasi corona? Rasa aman. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan menyertai kita. Dan yang paling utama, yang terakhir, keyakinan akan masa depan. Siapa yang tahu masa depan? Tidak ada yang tahu. Yang tahu pasti adalah Tuhan. Ketika kita mengandalkan kebajikan dan kemurahan Tuhan, menjalankan jin yang menyediakan apa saja yang kita butuhkan harus ada. Jangan kita mengartikan firman Tuhan dengan salah. Ayat 1, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Berarti aku tidak akan berkekurangan dari segi materi. Itu salah. Bukan demikian. Sekalipun kita tidak kaya raya, sekalipun hidup kita cukup pas-pasan, kita bisa bersyukur. Karena Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu kekal. Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja. Kiranya Tuhan memberkati ibadah worship kami ini, sekalipun secara daring. Kami yakin dan percaya Roh Kudus bekerja. Hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala kekurangannya, kiranya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kami yang mendengarkan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa atas segala sesuatu yang selama ini mungkin banyak hal kami kurang bersyukur, kami bersungut-sungut, kami khawatir, banyak hal yang kami takutkan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan melalui firman ini kami kembali diingatkan untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang mengetahui segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Bapa di dalam surga, kami serahkan acara kami yang masih akan berlanjut. Kiranya Tuhan pimpin sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang diberkati dari pemberitaan firman Tuhan, angkat tangan. Amin, haleluya. Terima kasih Teacher Jojo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita bersyukur ya, firman Tuhan masih bisa kita dengarkan, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi
pelita di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan selalu beserta dengan kita. Maka itu kuat roh dari jiwa kita. Dan tangan Tuhan selalu menuntun langkah kita. Untuk itu mari kita berdiri, kita tutup ibadah ucapan syukur dan penyambutan siswa baru pada hari ini. Kita berdiri bersama, mari kita tutup ibadah kita ini. Biarlah lagu pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita semakin lagi dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun teacher-teacher tidak bertemu dengan kalian, tapi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Oke? Kami juga teacher-teacher juga ketemu dengan kalian, pertanggungjawaban kami kepada Tuhan. Semua kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi untuk itu mari kita lakukan bagian kita dengan takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Apalagi sekarang kita belajar online ya. Takutlah kepada Tuhan. Kalau ujian jangan nyontek, walaupun ada kesempatan menyontek. Kalau mengerjakan tugas dikatakan atau kuis, jangan menyontek, jangan menyontek. Ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita kerjakan bagian kita masing-masing. Kamu sebagai siswa lakukan yang terbaik. Kami sebagai teacher-teacher melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian firman berkata, Kau besertaku.
kasih kalau kami sudah boleh ibadah, dan biarlah kiranya lagu pujian yang kami naikkan kepadamu juga firman Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, bagaimanapun kondisi kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini, dan kami serahkan terkhusus Tuhan untuk anak-anak kami Joshua dan Jacob Tuhan, siswa baru di sekolah kami ini. Kami bersyukur kalau mereka ada di tempat ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya itu. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami Joshua dan Jacob. Tuhan, tolonglah mereka di dalam melewati pembelajaran di sekolah kami. Sekalipun saat ini kami belajar online ya Tuhan, tapi tolonglah supaya kiranya kami memiliki ikatan batin antara teacher dan siswa, sekalipun kami dan mereka adalah orang-orang yang baru ya Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kami serahkan kepada kepala sekolah. Terima kasih. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita saatnya teacher akan memperkenalkan untuk wali kelas, guru mata pelajaran di SMA Kristen Basic. Tapi mungkin ada siswa atau orang tua yang belum kenal nama teacher. Nama teacher Mary Linda Sirait, Esos, Kepala Sekolah SMA Kristen Basic. Sekarang teacher akan memperkenalkan untuk siapa saja yang akan mengajar atau wali kelas di kelas Jacob, di kelas Isaac dan Abraham. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang saya banggakan. Saya Pendiman Simbolo, saya main teacher dari kelas Jacob IPS, mengajarkan bidang studi sejarah wajib, sejarah pemindahan, sosiologi, dan juga bidang studi bahasa Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi anak didik kami dari Jacob sampai Abraham. Perkenalkan bagi Jacob, nama saya Martina Pasaribu SPD. Saya dipercayakan untuk mengajar fisika dan wirausaha. Dan saya dipercayakan juga menjadi wali kelas Jacob IPA. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Maya Armelia Tumorang SPD. Saya membawakan bidang studi bahasa Indonesia dan saya juga dipercayakan menjadi wali kelas 11 Isaac IPA 2. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Perkenalkan, nama saya Teacher Jojo Siahaan SE. Saya mengajar bidang studi ekonomi dan saya juga dipercayakan menjabat sebagai wakil kesiswaan di SMA dan sekaligus wali kelas Abraham IPS. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Ferawati Titisari Siomi SPD. Saya mengajar matematika, SMA, dan wirausaha, dan saya dipercayakan untuk menjadi main teacher kelas Abraham IPA. Terima kasih.
Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Teacher Estina Sitoma SPD. Saya mengajar kimia untuk kelas 10 dan kelas 12. Saya juga mengajarkan wirausaha. Saya dipercayakan juga untuk wali kelas dari kelas 11 ISEC IPA 1. Terima kasih. Hello, good morning everyone. I am Giselle Muhammad Wang SPD. I will teach English for Uncle Jacob until Abraham, and I am as the main teacher of ISEC IPS. Thank you. See you. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Fani Sidawutan SPD. Saya akan mengajarkan mata pelajaran PKN dari level Jacob sampai Abraham. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Adi Putra Wulan SPD. Saya mengajarkan penjas di level SMA dan saya juga dipercayakan untuk menjadi pembina OSIS. Terima kasih. Salam semuanya, saya Teacher Habawa mengajarkan seni budaya di SMA. Terima kasih. Shalom, perkenalkan, nama saya Teacher Rani Banjarnahor, SSI. Saya dipercayakan untuk mengajar biologi untuk level Jacob hingga Abraham IPA. Terima kasih. 大家早上好，我的名字叫梅丽丽凡妮，我是作为老师，谢谢。Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Linggolan SPD. Saya mengajar matematika di level Jacob dan ISEC IPS. Terima kasih. Shalom, perkenalkan dengan Bapak Bambang Triyono. Saya mengajar di sejarah peminatan dan sejarah wajib Abraham dan juga sejarah wajib di Jacob. Terima kasih. Shalom, perkenalkan saya Sofian Siantur Hastong. Saya mengajar mata pelajaran komputer dan wirausaha. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua sekalian, juga rekan guru, teman-teman kami yang ada di sini. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan pertemuan orang tua yang semulanya kita harusnya tatap muka, tapi karena masih dalam kondisi ya kan dari saran pemerintah memang himbauannya belum boleh untuk mengadakan pertemuan dengan mengumpulkan orang banyak. Jadi saat ini kita mengadakan masih melalui online daring, tapi kita percaya dalam kondisi apapun kita tetap bersukacita boleh melakukan kegiatan pertemuan guru wali kelas dan orang tua siswa khususnya kelas Jacob di tahun pelajaran 2020-2021 Sabtu 14
Juli 2020. Ya, sebelum saya akan memaparkan bagaimana visi misi sekolah kita, tentunya kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk hari ini, karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Baik ini kami bersama pertemuan orang tua siswa kelas Jacob 10 di tahun 2020-2021 ini ya Bapak, bersama rekan kami wali kelas untuk mengadakan pertemuan perdana di awal tahun. Kami akan memulai semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati acara kami hari ini, memberkati dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau memberkati juga orang tua yang ada di tempat masing-masing, dan kami ada di sini juga. Biarlah pertemuan kami ini boleh membawa sukacita, di mana kami juga akan memaparkan rencana-rencana kegiatan kami, tata tertib di sekolah SMA Kristen Basic ini, juga pertemuan bersama guru wali kelas. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini hanya dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akan memaparkan visi misi, tentunya ada baiknya saya akan memperkenalkan buat rekan-rekan saya. Kami hanya menghadirkan untuk wali kelas saja. Ya, sebenarnya juga dalam pertemuan dengan orang tua tentunya saya juga harusnya mengundang guru-guru mapel yang lain. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan untuk wali kelas di kelas Jacob IPA. Nanti Teacher Martina yang akan memperkenalkan diri, ya. Dan juga Teacher Dimplay, silakan. Mulai dari Miss Martin. Juga untuk Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Miss Jojo. Silakan ke depan, nanti akan memperkenalkan. Oke, selamat pagi buat kita semua. Oke, saya perkenalkan nama saya. Nama saya Martina Pasaribu. Saya wali kelas Jacob IPA dan saya nanti akan mengajar fisika, bidang studi fisika di kelas Jacob IPA. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Teacher Dimplay Sipayung. Saya mengajar bidang studi geografi dan saya dipercayakan menjadi main teacher untuk kelas Jacob IPS. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Martin dan Miss Ninte, silakan. Ya Bapak Ibu, nanti untuk pemaparan tata tertib akan disampaikan oleh rekan saya Miss Jojon. Oke, saya akan memaparkan untuk visi dari sekolah Kristen Basic, yaitu to know God and God is known, yaitu mengenal Allah dan Allah dikenal. Bagaimana di dalam kehidupan kita, tentunya tidak hanya kenal ya, tetapi juga mengenal secara di dalam sikap, di dalam kehidupan, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, untuk misi, ada beberapa misi di sekolah kita, yaitu ini poin-poin besarnya aja ya. Mengembangkan iman kepada Kristus, di mana bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar dan karakter yang saleh. Yang kedua, pendidikan integral antara iman dan pengetahuan. Next, yang ketiga itu melatih dan membangun karakter anak menjadi pemimpin pelayan dengan cara pandang Alkitab. Nah, ini nanti visi misi kita ini akan dijabarkan di dalam setiap aspek pembelajaran. Khususnya kita akan mengenalkan satu trademark dari sekolah kita Kristen Basic. Tentunya mungkin Bapak Ibu yang anaknya mulai dari SD, SMP ya, yang sampai meneruskan SMA sudah tahu itu. Bagi juga yang belum, kita mengenal adanya 4 pilar. 4 pilar ya. Pilar yang pertama yaitu aku dan Tuhanku, spiritual.
Pilar yang pertama, aku dan Tuhanku. Kemudian yang kedua, aku dan diriku, psikologi. Aku dan diriku. Next yang ketiga, aku dan sesamaku. Kemudian yang keempat, aku dan lingkunganku, itu iptek dan seni budaya. Dari 4 pilar ini, aku dan Tuhanku, itu bagaimana keselamatan itu adalah anugerah yang datangnya dari Allah. Tuhan sebagai pencipta manusia, pusat dan puncak dari ciptaan Allah. Ciptaan Allah, kita ini manusia, anak-anak diajarkan menyadarkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kemudian anak-anak juga diajarkan siswa melayani, bersaksi, dan memuliakan Allah. Nah ini 4 pilar ini tidak hanya untuk semua siswa ya, tapi tentunya dalam semua lingkungan di sekolah Kristen Basic, tentunya gurunya ya. Next, spiritual dan aku dan Tuhanku. Next, yang kedua, psikologi aku dan diriku. Bagaimana hidup kudus ya. Bagaimana siswa diajarkan juga jujur, bisa dipercaya, rajin ya, punya jiwa kepemimpinan, kerja keras, punya rasa syukur ya, bersyukur, tekun dan ulet di dalam setiap aspek kehidupan, ada disiplin dan juga bertanggung jawab, terakhir juga kreatif. Nah dari poin-poin ini siswa juga diajarkan bagaimana dari kesimpulan ini aku dengan dirinya ya, bagaimana pertama hubungannya dengan Tuhan. Tentunya otomatis kalau hubungan dengan Tuhan beres, kita yakin pasti yang dengan diri sendiri, ya nanti dengan sesama, dengan lingkungan juga pasti beres. Oke, yang ketiga, sosial aku dan sesamaku. Mengasihi saudara iman. Poin contoh yang paling dekat, saudara seiman, baik itu mungkin adiknya, keluarga di rumah, ya. Terus bekerja sama dan berdoa juga buat sesama. Next, poin yang keempat, pilar yang keempat adalah kultural, aku dan lingkunganku. Ya ini bagaimana bisa menjawatakan antara ilmu pengetahuan dengan dirinya, ya baik itu benar, adil, setia. Kita tahu di basic ini istilah kata basic itu, makanya tulisan basic saya nggak tulis kecil, BASIC, benar, adil, suci, indah, cinta kasih, basic ya. Selanjutnya teknologi yang mendahului ilmu. Sekarang ini tentunya teknologi semakin canggih, bagaimana siswa juga diajarkan untuk bagaimana bisa men-sharing, memilah mana yang baik, karena teknologi sekarang cukup menyita waktu banyak anak-anak, sehingga mereka peduli mereka terhadap lingkungan sekitar, terhadap teknologi. Kemudian terakhir itu dan seni dan budaya. Jadi 4 pilar tadi ini diperkenalkan, terus ditanamkan, dilakukan menjadi satu karakter. Pertama tadi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama, dan dengan lingkungan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kurikulum 2013. Ya, kurikulum yang memang ini tetap hampir semua sekolah ya melakukan anjuran pemerintah kurikulum 2013, tapi tentunya basic juga punya tambahan sendiri, yaitu juga dalam bidang ada Mandarin, juga bahasa Inggris ya. Nah, kurikulum 2013 ini yang kita sudah lakukan hampir 4 tahun, itu ada sistem penilaiannya. Pertama, kalau kita lihat kalau di pembelajaran itu ada nanti namanya KI1. KI1 itu sikap dari spiritual dan juga dalam kesehariannya, KI1 dan KI2. Kemudian pengetahuan, itu pengetahuan diukur dari namanya KI3. Itu ada lisan, tulisan, penugasan, seperti itu di kelas.
Next, yang ketiga dinilai dari keterampilan KI 4. Jadi di dalam kurikulum 2013 ada nanti KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah itu yang dari SMP juga sudah melakukan seperti itu. Penilaian kompetisi siswa ini tadi yang KI 3 ini secara garis besarnya ada tes tertulis, ada portofolio, dan penugasan. Oke, selanjutnya nilai akhir akademik. Jadi penilaian harian tadi, penugasan itu dua dikali dari semua total jumlah dari penilaian tengah semester, penilaian akhir semester itu dan dibagi 4 dari semua totalnya. Kemudian kita juga ada penilaian dari karakter. Buku karakter yang dibagikan setiap minggu itu harus diisi ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu diajarkan untuk jujur mengisi buku karakter, bukan hanya sekedar atau untuk formalitas, tidak. Tapi ini benar-benar kita mau melihat dari seharian di rumah juga di sekolah. Jadi 30% diambil dari rumah, ya orang tua dan siswa atau anak, dan yang 70% dari sekolah. Oke, selanjutnya untuk sistem penilaian tadi juga dari untuk nilai rapotnya secara keseluruhan 75% itu akademik yang tadi dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, kemudian ditambah dengan nilai karakter 25%. Nah, peringkat kelas adalah diambil dari siswa yang terbaik di setiap kelas. Jadi kalau Bapak Ibu kita sistemnya tidak ada ranking 1, 2, 3 lagi seperti itu ya. Itu sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Kita ambil yang terbaik, the best students in the class. Ya, walaupun mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang ingin tahu bagaimana tingkat perkembangan siswa di kelas, boleh juga ya menanyakan ke masing-masing wali kelas. Tapi kita memang mengambil sepakat yang terbaik. Oke. Ya, tahun 2020-2021 ini tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya dari beberapa pengumuman dari pemerintah, UN itu memang ditiadakan, tetapi ada penggantinya, itu namanya Assessment Kompetisi Minimum. Nah ini mungkin kalau kita dengar, kalau UN itu kebanyakan dia model pilihan ganda ya, tapi kalau ini asesmen banyak lebih ke arah menalar. Jadi ada 3 poin yang diambil, itu literasinya, numerasi, dan karakter. Jadi karakter ini adalah poin penting dalam penilaian asesmen kompetensi minimum. Nah ini sudah disosialisasikan tahun lalu oleh pemerintah kepada guru-guru. Jadi kita sudah mulai disosialisasikan. Nah di tahun ini memang dia dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah. Kalau di SD itu kelas 4, SMP itu kelas 8, nah di SMA kelas 11. Jadi kalau kelas 10 ini belum, dan tidak di kelas 12. Dia dilakukan asesmen ini pada kelas 11. Jadi kelas 11 yang tahun ini akan mengikuti asesmen kompetisi minimum. Dan ini sudah sedikit disosialisasikan, nanti akan dihimbau lagi oleh pemerintah untuk AKM namanya ya, dan juga ditambah dengan survei karakter. Oke, selanjutnya pengembangan diri ekskul. Di sekolah ada yang namanya pengembangan diri ekskul ya, olahraga dan seni ya. Nah sayangnya untuk tahun ini ekskul kita memang belum dimulai. Biasanya kalau kita ada ekskul itu di basic ada ekskul olahraga, ada futsal, ada tenis meja, ada basket, ada badminton ya. Nah untuk seninya ada seni tarian ya, ada juga waktu itu kita ikut lomba paduan suara. Nah hanya tahun ini untuk sementara waktu ya kita doakan supaya semuanya dalam kondisi kembali normal ya. Ekskul memang ditiadakan, belum diadakan. Oke, selanjutnya untuk
Pemakaian seragam nanti akan dijelaskan juga di bagian tata tertib, ya. Misalnya sih gambarannya sudah mulai untuk hari Senin besok sudah mulai memakai seragam sekolah SMA yang pakai jas, tapi itu biasanya kalau kita upacara itu harus pakai lengkap setiap hari karena itu seragam SMA basic, ya, harus pakai jas. Hari Selasa seragam sekolah sama yang putih krim, sebenarnya krim abu-abuan. Yang hari Rabu itu semua seragam pramuka. Kami juga kembali seragam sekolah. Yang hari Jumat baju batik. Oke. Untuk pengumuman selanjutnya, nah tanggal 13 Juli ini kita sudah mulai mensosialisasikan untuk tatap muka pembelajarannya. Nah ini juga kita ngikuti. Jadi kalau nanti pemerintah mengatakan zonanya berubah, jadi kita memang harus ikuti. Jadi mungkin tetap himbauannya dari pemerintah. Kemudian orang tua sudah setuju, kita akan melakukan tatap muka ini dengan sistem schedule 2 shift, ya. Untuk shift pertama jam 7.15 sampai jam 12. Dan schedule yang shift kedua jam 12.30 sampai jam 5.15. Nah, ini nanti dibagi Bapak Ibu oleh kelas masing-masing, nanti akan diumumkan juga panduan untuk new normalnya, protokolnya seperti apa. Kita akan sosialisasikan bersama guru-guru, ya, pada tanggal 13 nanti. Jadi masuknya mulai jam 7.30 hanya sampai jam 11, dan mulai selanjutnya mengikuti schedule yang sudah ditetapkan, itu dari shift pertama dan shift kedua. Oke, untuk sedikit pengumuman untuk pembayaran SPP, mungkin ada Bapak Ibu nanti bertanya seperti apa pembayaran SPP. Tentunya di bagian admin di bawah itu memakai virtual account, ya. Ada nanti dikasih nomor induk siswa, itu kemudian tiap bulannya ada jangka waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 15, biasanya seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu tentunya bagaimana perkembangan siswa atau ada mungkin yang mau disampaikan oleh orang tua ke wali kelas atau guru, boleh konsultasi tapi tidak di saat jam pembelajaran. Jadi mungkin diatur waktunya seperti itu. Kami mohon maaf ya, mungkin pada saat pembelajaran nanti, karena guru tidak boleh memang membawa HP, ya. Jadi tidak disarankan pada saat jam pembelajaran, itu himbauannya. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk pemaparan kurikulum ini. Untuk selanjutnya, Miss Jojot akan memaparkan tentang tata tertib, ya, tata tertib SMA Kristen Basic akan disampaikan oleh rekan saya, Wakil Kesiswaan Miss Jojot. Silakan Miss Jojot. Selamat siang orang tua kami dan peserta didik kami. Perkenalkan, nama saya Teacher Jojor Siahaan. Di SMA saya menjabat sebagai Waka Kesiswaan dan saya juga mengajar subjek religion di SMP kelas Joshua dan Moses, dan di SMA saya mengajar subjek ekonomi di semua level, Jacob IPS, Isaac IPS, dan Abraham IPS. Nah, di sini saya akan membacakan aturan dari tata tertib siswa SMA Kristen Basic. Nah, yang pertama mengenai kehadiran. Di sini kehadiran kita datang tepat waktu, tiba di sekolah paling lambat 7.25. Nah, karena ini situasi kita nanti akan dibagi 2 shift satu kelas, maka kehadiran kita jam 7:15 sudah mulai pelajaran, dan shift keduanya jam 12.30 sudah mulai pelajaran. Diharapkan kepada orang tua kami sekalian untuk mengantarkan anak-anaknya tepat waktu tiba di sekolah. Sebenarnya berdasarkan peraturan ini,
sekolah. Jadi kita ada kasih dispensasi 5 menit, di mana 7.30 anak-anak sudah berbaris di depan kelas dan akan homeroom selama 15 menit. Jadi kalau misalnya anak-anak terlambat 7:31, itu sudah kita catat terlambat. Nah, situasinya yang kita hadapi selama ini adalah anak-anak keberatan. Lo masih 31, hanya 1 menit kok teacher, kok langsung dicatat terlambat. Nah, sebenarnya dia sudah terlambat bukan 1 menit, dia sudah terlambat 6 menit. Karena harusnya berdasarkan peraturan ini 7.25 sudah di sekolah. Jadi diharapkan kerjasamanya Bapak Ibu sekalian supaya ini diingat ke depannya jika kita nanti situasinya normal masuk sekolah. Jadi 7.25 ini dalam situasi normal sebelum terjadi pandemi COVID. Nah, yang kedua, bagi siswa yang sakit atau berhalangan hadir, orang tua wajib menginformasikan kepada guru kelas masing-masing. Apabila tidak ada informasi atau informasi bukan dari orang tua yang bersangkutan, maka akan dianggap sebagai alpa. Jadi kehadiran anak-anak kami sekalian itu sangat penting. Dan jika tidak hadir, laporannya harus dari orang tua kami. Karena ada anak yang melaporkan, pengalaman kita selama ini ada anak yang melaporkan izin tidak masuk sekolah karena alasan sakit, tapi sebenarnya dari rumah dia berangkat ke sekolah. Nah, jadi orang tua merasa dan orang tua yakin anaknya pergi ke sekolah, tahu-tahu tidak sampai di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang yang memberitahukan kehadiran anak Bapak Ibu sekalian ketika tidak hadir di sekolah haruslah orang tua. Terima kasih. Yang berikutnya, tidak diperkenankan meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin dari guru atau kepala sekolah. Yang berikutnya, siswa yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut tanpa kabar, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali untuk dimintai keterangan. Nah, yang berikutnya lagi adalah masalah kedisiplinan. Yang pertama, membawa dan mempersiapkan perlengkapan belajar berupa buku, alat tulis, dan lain-lain. Yang kedua, membawa Alkitab. Yang ketiga, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dari awal hingga selesai pembelajaran. Yang berikutnya, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah seperti upacara, ibadah worship, pramuka, KTB, seminar, dan lain-lain. Yang berikutnya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan dikumpulkan tepat waktu. Makan dan jajan di kantin pada saat jam istirahat atau makan siang, tidak pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Jadi untuk poin yang menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah ini, di setiap kelas anak-anak kami itu ada buku Aku Bisa. Jadi ada penilaian yang diberikan oleh setiap guru yang masuk, di mana di buku itu akan dinilai kebersihan, keindahan, kesopanan, dan keamanan anak-anak selama proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah masalah kerapian dan kebersihan. Yang pertama, memakai seragam sekolah setiap hari sesuai ketentuan sekolah. Senin, Selasa, dan Kamis seragam SMA, Rabu pramuka, Jumat batik. Baju olahraga hanya boleh dipakai pada saat jam pelajaran olahraga. Yang berikutnya, baju atau kemeja harus dimasukkan dengan rapi ke dalam celana atau rok kecuali baju batik dan kaos olahraga. Yang berikutnya, rambut harus ditata rapi dan bagi siswa laki-laki berambut pendek tidak lebih dari 3 cm. Yang berikutnya, memakai ikat pinggang warna hitam kecuali hari Rabu memakai ikat pinggang pramuka. Yang berikutnya, memakai sepatu dominan warna hitam dengan tali sepatu hitam. Yang berikutnya adalah memakai kaos kaki warna hitam. Panjang kaos kaki yang dipakai harus di atas mata kaki.
Saat pramuka, semua siswa memakai kaos kaki hitam, kuku pendek, serta tidak memakai kuteks. Berpenampilan bersih dan rapi. Bagi siswa perempuan, tidak memakai makeup. Dan yang berikutnya ini adalah peraturan selama pembelajaran. Yang pertama adalah memperhatikan, mendengarkan penjelasan dari guru yang sedang mengajar tanpa memotong pembicaraan. Atau dengan kata lain, ketika guru menjelaskan, baiklah anak-anak kami sekalian, jangan ada yang tidur, jangan ada yang menggosip, jangan ada yang ngobrol kiri kanan, jangan ada yang makan-makan, atau juga jangan ada mengerjakan hal-hal yang lain di luar dari pembelajaran yang ada. Contoh, ini sering pengalaman yang kita hadapi guru-guru ketika kita masuk pelajaran yang sebenarnya contoh ekonomi, tapi yang dikerjakannya adalah pelajaran yang lain, mengerjakan tugas pelajaran yang lain. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bertanya, berdiskusi dengan cara yang sopan, santun, dan tertib. Antri dalam menunggu giliran, ya. Kalau misalnya ada sesi diskusi tanya jawab, jadi jangan nanti ketika guru mengatakan nama si A, yang lain tidak terima dalam hal antri dalam menunggu giliran. Yang berikutnya, tetap di dalam ruangan kelas ketika pergantian jam pelajaran. Ya, ini hal yang sangat penting, tetap di dalam ruangan kelas ketika pergantian jam pelajaran. Sebelum pergantian jam pelajaran, jika ada anak yang mau keluar, baiklah izin terhadap guru yang ada di dalam kelas. Kalau misalnya pergantian jam pelajaran, gurunya belum datang, biasanya akan ada ketua kelas yang akan memanggil guru. Dan kalau memang mau izin keluar, misalnya ke toilet, biasanya itu harus izin kepada guru yang bersangkutan, dan biasanya adalah 45 menit setelah pembelajaran baru izin. Jadi misalnya kita baru lunch, kita baru break, udah masuk, tiba-tiba belum ada 5 menit anak ini sudah izin ke kamar mandi, ya itu tidak etis lah. Karena apa? Kita barusan lunch, kita barusan break, baru masuk kok tiba-tiba langsung ada anak yang izin teacher mau ke kamar mandi. Nah, saya rasa sebagai anak-anak kami dengan bijak mengatur waktunya dengan baik. Ya, yang berikutnya adalah mengerjakan tugas dan bagian masing-masing serta tidak mengganggu orang lain. Ya, serta tidak mengganggu orang lain. Yang berikutnya, Pak. Oh iya, sebelumnya bisa dibalik lagi, Pak. Sebelumnya, maaf. Ya, ada yang terlewatkan ya. Ini mengerjakan tugas dan bagian masing-masing serta tidak mengganggu orang lain. Tugas di sini banyak. Ya, anak-anak, orang tua kami ada tugas, misalnya tugas pelajaran. Ada tugas yang memang tugasnya adalah mengisi buku karakter dan mengumpulkannya tepat waktu. Nah, di sini kami teacher-teacher juga saya mewakili semua guru secara khusus wali kelas. Harapannya tolong orang tua kami, anak-anak kami mengisi buku karakter. Ya, karena tadi sudah dijelaskan Teacher Mary bahwa komposisi penilaian karakter itu sangat besar. Meskipun ini pengalaman ketika saya menjadi main teacher, ada anak yang nilai akademiknya sangat tinggi dibandingkan yang lain, tapi dia bisa mendapat peringkat yang tidak tinggi. Kenapa? Karena mempengaruhi karakter. Jadi buku karakter itu biasanya dikumpul sekali seminggu setiap hari Jumat. Jadi Senin sampai Jumat itu akan diisi. Sebenarnya yang mengisi ini harus orang tua dan ditandatangani orang tua. Kemudian itu akan dipulangkan kembali ke anak hari Senin. Karena guru perlu merekap, memindahkan kecatatannya. Ada waktu Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin dikembalikan lagi kepada anak. Ya, yang berikutnya mengenai larangan. Yang pertama, bertato baik yang bersifat sementara maupun permanen itu dilarang. Yang berikutnya memakai perhiasan. Ya, memakai perhiasan. Tolong supaya ini jangan nanti berlebihan, pakai kalung emas, pakai cincin emas, pakai anting-anting emas, atau mungkin aksesoris yang aneh. Ini kan nggak emas, teacher.
Diharapkan tidak usah, pakai yang sederhana saja. Kemudian yang berikutnya adalah dilarang melakukan kecurangan saat ujian atau ulangan. Di sini sangat ditekankan tidak ada istilah menyontek. Kerjasama juga tidak. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dilarang memanipulasi surat baik dari sekolah maupun orang tua. Kemudian dilarang memalsukan tanda tangan orang tua, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang berikutnya, dilarang membawa barang yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran, seperti mainan, tablet, handphone, komik. Nah, dan lain-lain ini contoh saya tambahi laptop. Nah, laptop ini pernah jadi masalah, ya, karena apa? Bisa nggak bawa laptop, teacher? Bisa. Selagi itu ada hubungannya dengan pelajaran yang mengharuskan harus bawa laptop, misalnya ekonomi. Oh, saya menyuruh peserta didik kita bawa laptop ya karena kita mau mengerjakan akuntansi di Excel. Boleh. Tapi laptop itu selama belum pelajaran ekonomi harus dititip ke main teacher. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini sangat penting ditekankan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran. Ya, itu nanti kalau ada razia kita akan sita. Nah, biasanya kita akan sita tapi akan dikembalikan. Kemudian dilarang mengambil barang milik orang lain. Yang berikutnya dilarang mengotori dan merusak inventaris sekolah. Yang berikutnya dilarang berkelahi dan melakukan tindak kekerasan. Yang berikutnya dilarang terlibat dalam penggunaan minuman keras, narkoba, rokok, dan judi. Yang berikutnya adalah dilarang mencemarkan nama baik orang lain, teman, guru, kepala sekolah, dan juga nama baik sekolah tentunya. Kita sebarkan, oh sekolah basic itu kayak gini, yang itu dilarang. Kemudian dilarang berbicara kotor, kasar, dan menghina dengan unsur sara. Kemudian yang berikutnya dilarang membawa uang saku lebih dari 50.000. Dilarang terlibat dan masuk dalam kelompok geng seperti geng motor, premanisme, dan lain-lain. Dilarang membawa kendaraan tanpa surat izin mengemudi dan surat resmi dari pihak sekolah. Untuk poin yang terakhir, biasanya pihak sekolah akan mengeluarkan surat pernyataan ditandatangani di atas materai surat resmi dari pihak sekolah. Jadi, jikalau ada anak Bapak Ibu yang anaknya memang membawa motor ke sekolah tapi sebenarnya masih di bawah usia yang belum layak untuk bawa motor tapi tetap harus membawa motor, maka biasanya kita akan berikan surat pernyataan. Jadi, sekiranya nanti ada terjadi sesuatu, itu di luar dari tanggung jawab sekolah. Yang berikutnya, sanksi. Siswa yang melanggar tata tertib pada poin larangan maka tidak akan diberikan teguran dan kartu peringatan, tetapi langsung diberikan surat peringatan pertama. Yang berikutnya adalah bagi siswa yang melanggar poin larangan maka tidak diberikan kartu peringatan, melainkan langsung menerima surat peringatan pertama atau SP1. Ya, ini penekanan kembali. Amsal 22 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Sanksi untuk kehadiran, kedisiplinan selama pembelajaran, kerapian, dan kebersihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sanksi mengenai peraturan yang tadi saya bacakan, di sekolah kita bagi anak-anak yang memang dari SMP basic masuk ke SMA basic ini bukan sesuatu yang baru. Nah, dari mana kita tahu ada anak yang melanggar aturan ini? Ada buku kasus yang disediakan di setiap kelas. Contoh, misalnya ketika guru yang masuk di kelas, dia melihat ada anak yang kukunya panjang, ditegur 1 kali, it's okay, belum masuk buku kasus. 2 kali, 3 kali masuk buku kasus. Nah, akan ada catatan nama dari anak Bapak Ibu di dalam buku kasus. Nah, itu salah satunya. Dan yang lain juga, contoh, tidak kumpul tugas tepat waktu.
Ya, ini sudah tahu nih aturan. Tidak ditegur lagi. Misalnya, harusnya hari ini kumpul tugasnya, guru cek, ada yang tidak kumpul langsung masuk buku kasus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami, dari buku kasus itulah maka setiap main teacher akan memberikan kartu peringatan. Nah, di sini dikatakan siswa yang melanggar tata tertib pada poin kehadiran, kedisiplinan selama pembelajaran, kerapian dan kebersihan akan diberikan teguran dan kartu peringatan sampai 3 kali. Setiap kartu peringatan diberikan setelah 3 kali melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi kalau ada nama, misalnya nama saya Teacher Jojor atau namanya Jojor siswanya, kemudian namanya di buku kasus sampai 3 kali karena melakukan pelanggaran terhadap kehadiran, kedisiplinan atau salah satu yang lain sebanyak 3 kali, maka akan diberikan kartu pertama yang berwarna kuning. Nah, setelah itu, setelah lewat kartu kuning masih dilakukan lagi, terjadi lagi ini kesalahan-kesalahan terhadap disiplin yang tadi sampai 3 kali, maka akan diberikan kartu orange. Setelah itu masih dilakukan lagi kesalahan, akan diberikan kartu merah. Pemberian kartu ini sebenarnya sampai 3 kali Bapak Ibu. Setelah kartu merah masih dilakukan pelanggaran 3 kali lagi, maka sekolah akan mengeluarkan SP1. Maka akan diberikan surat peringatan 1. Di sini dikatakan apabila siswa masih melanggar sampai kartu peringatan ketiga, yang saya katakan tadi, kartu peringatan ketiga yang berwarna merah, ya, maka guru kelas akan memberikan surat peringatan dan disampaikan kepada orang tua kami. Ini yang tadi saya katakan, jika melakukan 3 kesalahan pertama akan diberikan kartu kuning, yang berikutnya jika masih dilakukan 3 kesalahan lagi kartu orange, dan yang terakhir adalah kartu merah. Nah, kartu merah ini adalah yang terakhir. Tapi setelah kartu merah ini masih dilakukan 3 kali lagi kesalahan, maka akan diberikan SP. Nah, itu adalah sanksi yang akan diberikan atas disiplin aturan yang kita terapkan. Karena aturan ada, ya seperti Amsal tadi berkata, supaya nanti ke depan karakter anak-anak kita baik dan jalannya akan lurus. Aturan itu bagi kita tidak mengenakan, tapi aturan itu untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Dan ketika ada aturan dilanggar, tentu harus ada sanksinya. Yang berikutnya adalah siswa yang melanggar tata tertib pada poin larangan, maka tidak akan diberikan teguran dan kartu peringatan, tetapi langsung diberikan surat peringatan pertama. Ini tadi sudah, ya. Ini juga tadi sudah. Nah, ini bagi yang membawa barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, ya, seperti yang tadi ada kartu, alat permainan, kamera, buku yang dilarang, ya. Misalnya handphone. SMA itu handphone Android, ya. Itu harus dikumpul. Setiap pagi harus dikumpul kepada main teacher. Jika ada kedapatan di kelas, ini dia langsung. Ya, ini langsung yang terjadi adalah sanksi. Ya, yang sebelumnya Pak, yang sebelumnya ini bagi siswa yang membawa barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama adalah teguran dan nasihat dari guru kelas, barang disita dan akan dikembalikan langsung kepada orang tua. Yang terakhir, orang tua dan siswa menandatangani surat kesepakatan. Ya, jadi biasanya ini tidak lagi masuk buku kasus. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk larangan tidak buku kasus tapi langsung dipanggil, ya, dan diberikan ditegur atau dinasehati dan bahkan menandatangani surat kesepakatan antara orang tua dan sekolah. Yang berikutnya, yang kedua, teguran langsung dari kepala sekolah, barang disita dan akan dikembalikan langsung kepada orang tua pada saat pengambilan rapor. Yang berikutnya, Pak. Yang ketiga, barang disita dan tidak akan dikembalikan.
Ini adalah pelanggaran yang ketiga, ini artinya sudah melewati tahap yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang pertama, oke, masih ditegur, dipanggil. Masih diulangi lagi yang kedua. Yang kedua masih dikembalikan, tapi tunggu ambil rapor dulu. Kalau yang pertama, dilakukan kesalahan yang pertama, dipanggil orang tuanya, langsung dipulangkan barangnya. Yang kedua, jika memang masih dilakukan dengan kesalahan yang sama, barangnya akan dikembalikan pada saat pembagian rapot. Dan yang terakhir, barangnya disita dan tidak akan dikembalikan. Bagi yang merusak barang atau inventaris sekolah, yang pertama sanksinya adalah teguran dan nasihat dari guru kelas dan kepala sekolah. Yang kedua, pemanggilan orang tua dan kesepakatan orang tua beserta siswa untuk mengganti barang yang rusak. Yang ketiga, apabila dalam jangka waktu 30 hari belum ada penggantian barang, maka siswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran. Yang berikutnya, Pak, siswa yang melanggar, ini tadi sudah juga, ya, memberikan 3 kali kartu peringatan. Yang berikutnya, Pak, ya, ini ya, tadi saya sudah jelaskan. Ya, ini juga, oke. Ini tadi saya sudah jelaskan. Bagi kartu merah, ya, sampai kartu merah akan diberikan surat peringatan yang pertama. Surat peringatan yang kedua, bila siswa telah menerima surat peringatan pertama masih melakukan pelanggaran 6 kali, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua wali dan akan diberikan surat peringatan kedua, serta siswa diberikan sanksi sesuai kebijakan sekolah. Dan surat peringatan yang ketiga, siswa yang menerima surat peringatan kedua masih melakukan pelanggaran 4 kali, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua wali untuk menandatangani surat peringatan ketiga, dan pihak sekolah akan memberikan sanksi keras kepada siswa. Sanksi bisa berupa diskorsing, turun kelas atau tingkat, ataupun dikeluarkan dari sekolah. Penghargaan, kelas yang dalam 1 bulan memiliki presentasi pelanggaran tata tertib paling kecil akan mendapatkan 1 bintang. Pada akhir semester, kelas yang mendapatkan bintang paling banyak akan dibuatkan acara spesial, bisa berupa party, berenang, atau dan lain-lain berupa kebersamaan dengan satu kelas bersama dengan main teacher-nya. Yang berikutnya adalah, ya, sampai di situ Bapak Ibu anak kami sekalian presentasi yang bisa teacher sampaikan. Kiranya nanti di tahun ajaran yang baru kita bisa melaksanakan aturan ini dengan baik, ya, supaya segala sesuatu yang kita kerjakan akan berjalan dengan lancar. Secara khusus ini di situasi nanti 2 shift, waktunya sangat cepat sekali, jam 7.15 kita sudah start belajar. Harapannya jangan ada yang terlambat datang ke sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian Bapak Ibu untuk acara pertemuan orang tua siswa dengan guru, khususnya wali kelas pada hari ini. Walaupun kita masih memakai secara daring, tapi kami percaya apa yang kami sudah sampaikan mudah-mudahan semua bisa diterima dan cukup jelas. Juga melalui tadi rekan kami Miss Jojo juga sudah memaparkan tentang tata tertib yang terakhir. Nah, kalau ada mungkin masih Bapak Ibu pertanyaan ataupun yang akan mau disampaikan, kita nanti sudah membentuk grup, ya. Kemarin saya sudah membentuk grup wali kelas masing-masing, baik itu Jacob IPA dan Jacob IPS. Boleh nanti disaringkan, ya, kalau ada pertanyaan juga boleh nanti rekan-rekan kami membantu. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan hari ini. Sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, khususnya apa yang kami sudah sampaikan, apa yang kami paparkan di dalam kegiatan pembelajaran kami di Sekolah Kristen Basic, baik itu kurikulum, baik itu tata tertib, dan juga informasi yang lain kegiatan kami di Sekolah SMA Kristen Basic ini, ya Tuhan.
Biarlah boleh nanti kami bisa bekerja sama dengan orang tua siswa, kami boleh juga mendapatkan informasi dari untuk ke orang tua dari wali kelas, bisa men-sharingkan satu sama lain, dan kiranya juga sukacita yang Tuhan berikan buat orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk ditempatkan, dididik di sekolah ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberikan kami, khususnya guru-guru, kebijaksanaan, kesabaran juga di dalam mendidik, juga Engkau memberkati orang tua, setiap orang tua siswa yang sudah boleh mempercayakan pada kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu, nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan kami boleh mengakhiri acara kami ini di dalam nama-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.